Rahasia menarik harta, tahta, cinta bersama motivator Mbah Suprapto Wawan. Bab 10, membuat mereka tetap tertarik dan berharap. Tergila-gila cinta merupakan tanggapan manusia yang seimbang. Rasa seperti ini tumbuh dari ketidakpastian. Pada satu sisi, keyakinan diri yang terlalu besar akan membunuh gairah. Pada sisi yang lain, tidak ada sama sekali keyakinan diri akan membuat mati kelaparan. Jadi, untuk menjaga orang yang Anda inceng tetap yakin akan cinta Anda masih harus memberikan sepercik cahaya harapan. Gimana caranya? Dengarkan audio ini. Kiat bercinta 39. Melanjutkan kontak setelah berhenti sejenak dalam hubungan. Begitu Anda membangun dasar bagi orang lain untuk berpikir bahwa Anda kehilangan minat, Anda siap mulai. Kejutkan orang tersebut dengan menelponnya lagi, mulai datang dan ngunjungin lagi. Yang paling penting mulai mengajak pergi dan mengerjakan sesuatu bersama-sama lagi. Apakah Anda sudah menyadari bahwa sebagian kiat dalam audio ini adalah untuk membuat orang yang Anda inginkan tetap bingung dan kehilangan keseimbangan? Anda tidak ingin orang tersebut tahu akan apa yang diharapkan dari Anda selanjutnya. Hal ini menuntut sehingga perhatian Anda tampak berubah-ubah dari amat tertarik menjadi tidak tertarik, dan kembali sangat tertarik lagi. Kekasih yang berpengalaman tahu pentingnya variasi pendekatan ketika mengembangkan hubungan. Sifat tak dapat diduga ini sangat hakiki pada kelangsungan percintaan. Sebagai kaidah umum, orang lebih mudah memelihara hubungan bila diberi kesempatan kedua. Hal ini karena mereka terlalu banyak diberi motivasi. Mereka tidak akan selalu dapat sepenuhnya menghargai kasih sayang Anda sampai mereka mengalami kekosongan. Jadi jika kesempatan datang kembali, maka akan ada penghargaan dan gairah yang lebih besar. Maka setelah membiarkan orang yang Anda inceng itu berada dalam kemungkinan akan kehilangan Anda untuk sementara, lanjutkan kontak dan berikan mereka kesempatan kedua. Hanya karena perjalanan makin erat bukan berarti bahwa hubungan itu selesai. Tidak akan selesai sampai Anda menghentikannya. Jadi jangan takut untuk berpendirian yang kuat. Jika perlu mencaci maki atau bahkan menghentikan kontak dengan orang yang Anda inginkan. Tetapi jangan lupa melanjutkan kontak dan menjemputnya kembali setelah persoalan jernih. Anda akan heran betapa positifnya hasil ini. Kiat bercinta 40, kirimkan tanda mata. Setelah Anda menciptakan keraguan-raguan pada orang yang Anda inginkan tentang perasaan-perasaan Anda terhadapnya, kirimkan tanda mata kecil sebagai rasa kasih sayang Anda untuk menghidupkan kembali harapan-harapannya. Baik dengan pesan pendek, kartu, dan lain-lain. Pesan yang Anda sampaikan harus tetap samar-samar dan tidak memberi janji. Kata-kata dalam komunikasi tertulis digunakan seminim mungkin. Kenyataan bahwa Anda meluangkan waktu untuk mengirim sesuatu pada hakikatnya menyampaikan pesan bahwa Anda tetap setia memperhatikannya. Berhati-hatilah untuk tidak mengirimkan tanda mata terlalu awal dalam hubungan atau pada waktu orang sudah terlalu yakin akan perasaan-perasaan Anda terhadap mereka. Jika hal ini terjadi, kisah cinta selanjutnya akan ditanggapi secara dingin. Orang yang sudah Anda harapkan tidak akan menghargai. Ini menunjukkan kesalahan umum para pecinta yang masih naif, masih on, kelas 1. Jangan memelihara ego yang sudah melampaui batas. Ingatlah bahwa gelora tumbuh atas dasar ketidakpastian. Sebelum Anda mengirimkan tanda kasih sayang Anda, yakinkan bahwa ia sudah mengalami keraguan-raguan yang hebat akan diri Anda. Kiat bercinta 41. Pengalaman jatuh cinta tentu berkaitan dengan fenomena seks. Apakah Anda sadar atau tidak? Sumber utama semua aktivitas percintaan itu dorongan seksual naluriah manusia. Kemantapan dan kekuatannya membuat suami istri dan keluarganya tetap bersama-sama. Tanpa dorongan seksual, hanya sedikit yang tergerak menyerahkan seluruh hidupnya kepada orang lain dalam ikatan tertutup seperti halnya perkawinan. Untuk alasan seperti ini, tidak ada gunanya merebut hati orang secara penuh dan lengkap tanpa menggugah gairah fisik bagi Anda. Dan itulah sebabnya diciptakan ciuman. Baik untuk menggugah nafsu maupun memberikan kepuasan, membantu mempersatukan pasangan secara emosi dan mempersiapkan mereka untuk perkawinan. Ciuman memberikan insentif halus untuk kedekatan fisik yang lebih intim.
Ini alat yang seperti api sebenarnya ya, yang punya kekuatan yang sama untuk hal yang baik ataupun yang buruk bila digunakan dengan cara tepat atau tidak tepat. Kalau digunakan dengan tepat, api yang dibangkitkan dapat mendorong orang untuk membuat niat penting untuk hubungan yang permanen. Jika dibiarkan lepas kontrol, ciuman dapat merusak harapan yang ada dalam hubungan. Anda mungkin berkata, senang sekali jika orang mencium Anda pertama kali. Tapi bagaimana Anda menghilangkan rintangan tersebut? Apakah Anda memulai atau cukup menanti saja? Tidak ada masalah. Falsafah yang mendasari kiat bercinta adalah bahwa orang harus beraksi bukan bereaksi agar berhasil dalam percintaan. Jadi bila orang lain menunjukkan tidak adanya kecenderungan untuk mulai memberikan cinta kasih, Anda harus agresif. Tidak peduli Anda itu pria atau wanita. Sejauh Anda telah membangun dasar persahabatan dan hormat yang kokoh sebelum berbuat. Penasihat perkawinan sering menyimpulkan bahwa klien-klien pria sebenarnya menginginkan pihak wanitalah yang agresif. Yakinkan orang senang dengan kedekatan fisik Anda dan oleh tindakan yang non-seksual. Setiap orang menginginkan kehangatan kasih sayang dan belayan-belayan secara fisik. Tetapi kadang-kadang orang tersebut tidak senang mengungkapkan maupun menerima kasih sayang secara fisik atau jasmani. Mengapa? Seringkali itu belum terbiasa dengan kontak jasmani yang dekat. Dalam hal ini Anda hendaknya mempersiapkan orang itu secara perlahan-lahan. Gimana? Dengan berlaku sangat sabar. Mulai dengan menyentuhnya secara non-seksual, sepintas lalu atau sekali-kali dalam percakapan. Pada saatnya sedikit demi sedikit, lebih lama dan lebih sering. Punggung, bahu, dan tangan biasanya aman. Bagian-bagian tubuh yang wajar dapat disentuh dengan risiko kecil akan tanggapan emosi traumatik. Tetapi akhirnya Anda harus mengarah ke perkara yang sesungguhnya. Bila akhirnya Anda mencium, pertama-tama jangan membuat Anda seolah-olah mengetes air liurnya, hanya di bagian ujung dan secara seksama memperhatikan reaksinya. Lakukan saja. Berbuatlah seolah-olah Anda mengambil keputusan bebas tentang apa yang hendak Anda lakukan. Berbuatlah seolah-olah tidak peduli apakah orang tersebut mempunyai gairah untuk mencium Anda kembali atau tidak. Buatlah seolah-olah hanya main-main, kelakar atau tantangan dan tidak masalah kalau orang tersebut berniat mencium Anda kembali. Oh ya, ciuman pertama sebaiknya singkat dan manis. Bila langsung diberikan ciuman yang lama, bernafsu dan mencekik dapat mengakibatkan hubungan yang pendek, tidak bergairah. Lakukan ciuman sambil lalu dan jangan serius. Apa yang terjadi bila orang itu tidak ingin mencium Anda kembali? Bukan masalah berat, biasa aja. Jangan Anda risau, Anda pernah mendengar tentang mencuri ciuman. Cobalah mencium orang itu sebagai bagian proses menghangatkan dan membangkitkan gairahnya. Ingatlah, keberhasilan dalam percintaan tergantung pada kemauan Anda untuk berbuat secara bebas, lepas dari pendapat orang lain dan tidak hanya merupakan reaksi. Kiat bercinta bukan hanya sebuah sistem petunjuk untuk menganalisis orang dan memikirkan apakah suasana mereka waktu itu menyenangkan Anda atau tidak, melainkan merupakan sistem yang aktif, prinsip-prinsip yang menolong Anda untuk mendapatkan cinta mereka. Apakah pada mulanya mereka menyukai Anda atau tidak? Apa yang terjadi bila orang yang Anda inginkan menolak tawaran ciuman Anda yang pertama? Lanjutkan dengan percakapan yang normal seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hindari perlakuan kasar seolah-olah bukan masalah besar. Nanti pada saat tenang, benih-benih gairah akan mulai tumbuh. Orang yang Anda injeng akan mulai menghayalkan tentang apa yang akan terjadi jika titik-titik-titik dan waktu berikutnya mereka akan mau menerimanya. Bila ciuman Anda dibalas, ciumlah dengan gairah tetapi jangan terlalu lama. Anda menjadi orang yang mengakhiri ciuman. Buatlah jangan terlalu lama. Lebih baik membiarkan orang tersebut masih membutuhkan lagi daripada jemu karena terlalu banyak. Mengapa? Karena jika Anda mencium terlalu lama, orang lain merasa perlu menghentikan pengalaman itu. Maka Anda akan mengurangi pengaruhnya di kemudian hari. Ingat, Anda adalah orang yang mulai dan Anda jugalah orang yang mengakhiri. Kendalikan hubungan itu yang akan membuat orang yang Anda mau menjadi liar, menjadi bergairah, menjadi horny. Karena keintiman fisik yang merangsang itu semakin dicari dan diinginkan, maka Anda akan mendapatkan bahwa pokok perhatian dari audio ini berlawanan. Audio ini menyarankan Anda untuk menghindari kebersamaan sampai Anda menikah. Mungkin Anda tidak ingin mendengarkan hal itu, tetapi pengalaman masa lampau justru memperkuat kebijaksanaan nasihat ini. Menurut sejarah,
Orang-orang yang mempunyai kode moralitas dan kemurnian yang ketat lebih berbahagia. Semakin banyak keistimewaan keintiman fisik yang secara tradisional disediakan untuk perkawinan, semakin besar daya tarik perkawinan itu sendiri. Menikmatinya sebelum waktunya hanya akan mempermurah harga diri Anda sendiri pada orang lain. Hal ini akan merusak setiap kesempatan untuk mengembangkan arti nyata keterlibatan dalam hubungan. Seseorang akan terbiasa dan tidak ada cukup hormat untuk menyampaikan cinta romantis yang lengkap dan penuh yang perlu untuk kebahagiaan dua belah pihak. Tetapi seringkali pasangan-pasangan berlebihan dalam menuruti nafsu semacam itu tanpa menyadari kerusakan yang mereka lakukan terhadap hubungan tersebut. Dan jangan melakukan kesalahan ya. Tujuan utama dari kiat bercinta ini untuk meyakinkan orang yang Anda inceng bahwa ia harus menikah dengan Anda. Cinta yang paling membawa berkat adalah yang ada dalam lembaga perkawinan. Tetapi jika Anda menyerahkan jiwa dan raga Anda secara penuh pada orang lain sebelum waktunya, tanpa terlebih dulu meminta dia untuk menikahi Anda, tanpa sadar Anda menghalangi usaha-usaha Anda untuk mencapai tujuan ini. Seks sebelum perkawinan adalah kasih yang tidak lengkap dan tidak penuh. Kami dapat menganjurkan ciuman untuk memperkuat hubungan asalkan selalu dalam kendali. Ciuman yang dilakukan secara bijaksana akan memperteguh keterlibatan diri dan merebut kasih abadi dari seseorang yang Anda inceng.